Saya main ke rumah bapak saya kaget di situ Mang Kagetnya apa? Di situ ada istilahnya kayak dokumen silsilah nasab keturunan. Di situ saya tanda tanya, emangnya ini saya ada keturunan Jadi lulus SMA. baru tahu bahwa Mas Ridwan ini keturunan Hamengkubuwono ke-1. Iya. Tiba-tiba ada kayak istilahnya kayak layar klip video masa depan. Mulai heboh di situ. Banyak yang minta nerawang masa depannya seperti apa, terus macem-macem lah. Nah, yang menarik nih sekarang lagi hangat kan. Wah. Sebentar lagi kita punya presiden baru. Aduh ini. Pak Prabowo nih. Apa sudah ada gambaran nih seperti apa masa depan kita? Kalau yang saya lihat sih ketika habis ganti presiden, awal mula emang agak ricuh. Sedang viral Megatrust. Waduh, mega trust ya. Jadi nanti bakal ada musibah mengenai air. Tapi ini kadar airnya sangat tinggi Mang Tolong dilihat seperti apa masa depannya, jodohnya, lalu rezekinya mungkin ya. Terserah Mas Ridwan lah. Nah, ini dia orangnya. Ayo Mas, masuk Mas. Seperti apa melihat pria ini? Keberadaan seorang penerawang membawa banyak pertanyaan. Apakah mereka benar-benar hadir untuk membawa perubahan? Ataukah mereka hanya sebuah fenomena yang salah dipahami oleh masyarakat? Melalui kisah dan pengalaman mereka, kita akan mencoba memahami lebih dalam apa sebenarnya dan peran apa yang mereka mainkan. Kebisaan dalam menerawang ini dirasakan oleh Mas Ridwan. Nah, sobat, ini sudah melangkah ke dekat kita narasumber kita ini. Mas Ridwan. Iya. Mas Ridwan, apa kabar? Alhamdulillah Mang Sehat Mas Ridwan ya? sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat, hari ini ada Mas Ridwan depan kita. Iya. Masih muda nih, asli masih muda. Baru usianya segitulah pokoknya. Mas Ridwan, profesi apa Mas Ridwan, atau kegiatan sehari-hari apa nih sekarang? Lebih ke freelance. Freelance ya? Iya. Di bidang apa tuh? Di bidang dunia film. Waduh, dunia film nih. Iya. Luar biasa ya, artis nih, deket dengan artis ya? Ya kalau dekat alhamdulillah lumayan lah. Banyak kenalan artis dong kalau gitu ya? Lumayan. Salam-salam lah dari mana ini. Siap. Siap Nah, Mang, siap. Hari ini kisahnya, ini bukan kisah rupanya, petualangan atau kelebihan dari Mas Ridwan ya. Orang sekarang bilangnya indigo. Terserah mau nyebutnya apa ya. Katanya sih indigo. Jadi ini nggak dingini juga ya, nggak dipengenin gitu ya. Ya mau gimana lagi? Nempel sendiri gitu Nempel ya. sendiri. Banyak kisah-kisah yang sudah dialami dan ternyata ramalan atau penerawangan dari Mas Ridwan ini terbukti begitu ya. Ya. Kita coba cari tahu dari kisah-kisah yang akan dikisahkan oleh Mas Ridwan. Sobat, jangan lupa untuk hadir di ulang tahun Malam Mencekam ya, hari Minggu tanggal 15 September 2024. Nanti bisa bertemu dengan narasumber favorit dan dengan Mang Ai, nanti kita ngobrol di sana. Hadiahnya juga banyak, ada merchandise dan jutaan rupiah. Waduh, jutaan rupiah nih. Baik, segera kita dengarkan kisah Mas Ridwan. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Ridwan. Menyambut ulang tahun keempat Malam Mencekam, saatnya kami berbagi bahagia. Dapatkan 100 merchandise cantik dari Malam Mencekam. Caranya, buat pantun bertema ucapan ulang tahun untuk Malam Mencekam. Ingat, sebuah pantun. Tulis di kolom komentar YouTube dan di Instagram official Malam Mencekam. Lalu tag 2 teman kalian dan jangan lupa subscribe lalu follow akun Instagram kami. Giveaway akan berlangsung dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 15 September 2024.
Pemenang akan diumumkan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di acara live streaming ulang tahun Malam Mencekam. Akan ada grand prize jutaan rupiah, juga bertemu langsung dengan Mang Ei dan narasumber favorit kalian. Jadi jangan lupa untuk hadir di sana ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Jadi gini Mang kenapa sih banyak orang yang bilang saya ya mungkin peramal atau gimana, karena ya mungkin masih punya ya kelebihan lah yang dari Tuhan berikan gitu. Tepatnya peramal ya, Iya. bukan indie home, bukan. Oh, bukan. Indigo, Iya, bukan. bukan. Beda ya. Beda. Jadi awal mula kenapa sih saya bisa seperti ini ya ketika dari zaman SMP saya. Itu. Jadi pas SMP itu tuh Mang itu kan saya di pondok, di salah satu pondok yang ada di Kuningan. Tuh. Nah, di situ ya yang namanya anak muda lah SMP pasti kan banyak yang pengennya cari ilmu seperti apapun itu. Remaja ya. Remaja lah, nggak ada niatan mau seperti sekarang ini yang seperti orang-orang bilang peramal kayak gitu, nggak ada niatan seperti itu. Nah, di suatu waktu ketika setelah semua beres acara di pondok, kan pasti ada namanya istirahat, betul kan emang Nah, di situ saya bermimpi. Nah, dari awal mula kenapa saya bisa disebut sebagai peramal dari sinilah. Jadi sebelumnya waktu kecil belum bisa ya. Kalau dibilang waktu kecil belum bisa meramal, Mang Jadi cuman bisa melihat. Melihat sudah bisa. Melihat udah bisa. Itu dari tahun 2009. Saya umur 9 tahun itu. Nah, jadi ketika di pesantren awal mula kenapa saya bisa seperti sekarang yang orang-orang sebut peramal itu dari mimpi. Jadi saya seperti kayak didatengin sosok. Jadi posisi kayak sosok tersebut itu tinggi, besar, ditambah cahaya. Gak kelihatan saya mukanya seperti apa. Nah, dan di lingkungan yang istilahnya kalau dibilang indah banget. Ada sungai, taman, kemudian ada air terjun, dan pokoknya indah sekali. Ya kalau kata Al-Quran mah itu ciri-ciri surga lah istilahnya kan. Cuman ya wallahu alam aku juga nggak tahu, belum pernah kesana gitu kan. Nah, di situ dari mimpi tersebut, nah beliau bilang ke saya pakai bahasa Arab, tapi intinya cuman bilang gini, hei nak, saya ingin kamu menjadi orang yang berguna untuk seluruh makhluk hidup. Saya kaget, saya nanya, emang berguna seperti apa? Setelah itu plus hilang mimpi tersebut. Cuman memberitahu seperti itu sambil jalan-jalan ke wilayah tersebut, daerah-daerah yang saya mimpi itu. Nah, ketika beres malam, paginya yang namanya anak pondok lah Mang tahu sendiri pasti ngaji lah, kegiatan-kegiatan ya berbau agama. Beres selesai acara tersebut, saya datangin ke ustadz saya. Ya sebut aja Pak Ustadz, beliau namanya Pak Andi. Pak Ustadz, ini saya barusan semalam mimpi seperti didatangin sosok besar, tinggi, bercahaya, lingkungannya indah sekali, dan beliau bilang pakai bahasa Arab, ngomong ke saya intinya harus berguna bagi semua makhluk hidup. Pak Ustadz bilang, oh ya udah kalau kayak gitu mungkin itu pesan entah dari leluhur atau siapa. Coba kamu tirakat. Wah, emang tirakat apa sih Pak Ustadz? Terus gimana caranya untuk bisa tirakat? Ya dari situ Mang Nah, tirakat itu ya proses untuk mendekatkan diri pada Tuhan, dan kita harus mengenal diri kita siapa. Jadi dikasih tahu caranya dengan cara puasa mutih 7 hari 7 malam, kemudian puasa Senin Kamis, kemudian sama puasa hari lahir. Ya dibarengin sama ibadah semuanya juga.
saya ngelakuin puasa mutih itu ya full di pesantren. Jadi tetap saya ngelakuin semua kegiatan saya Mang. Dari acara-acara pondok, dari ngaji, dari sekolahnya kan pesantren saya kan ada sekolah juga gitu. Sekolahnya sampai acara semuanya lah istilahnya. Saya tetap ngelakuin puasa mutih itu 7 hari 7 malam. Ya cuman makan yang putih-putih aja udah. Nah selama puasa mutih itu kalau dibilang apa ya, banyak yang hal-hal kejadian yang aneh Mang. Kan yang namanya orang ketika tirakat itu kan biasanya yang didatangin kan orang yang lakuin ya. Nah ini aneh nih Mang. Teman-teman saya malah digangguin. Jadi ada teman saya yang istilahnya lagi tidur tiba-tiba bangunnya lagi di kamar mandi dan itu saya tahu ngilang gitu. Teman saya yang lagi di kamar nih sebelah saya tiba-tiba hilang. Terus ada juga pas lagi belajar malam nih, ada sosok yang mirip teman saya. Tapi tiba-tiba pas sosok tersebut duduk, kepalanya jatuh Mang. Beneran jatuh? Jatuh kepalanya, ngambil. Buntung Taruh gitu, lagi. buntung. Iya. Jadi kepalanya jatuh, ambil kepalanya, taruh lagi. Oh di situ, ih kok bisa gitu? Terus juga setelah kegiatan setelah kejadian tersebut mati lampu. Kan kita keluar nih habis dari kelas tersebut tuh. Kita keluar, di situ mati lampu full sepondok. Tiba-tiba ada sosok ya gede, ada 2 orang di depan perpus kayak lagi ngobrol. Pas nyala hilang. Ya walaupun saya nggak diganggu tapi teman-teman saya yang kena juga gitu. Puasa Senin Kamis juga, kemudian puasa hari lahir. Hingga bereslah tirakat, bereslah saya di pesantren tersebut. Itu. Nah, beres saya masuk SMA. Nah, di sini Mang SMA, kenapa saya bisa mulai nerawang? Gak disengaja loh. Tiba-tiba bisa melihat masa Kasus depan. pertama. Kasus pertamanya itu saya nerawang teman saya. Jadi saya nggak sengaja ya istilahnya saya lagi pas-pasan nih Mang sama teman. Ya teman saya ini sebut aja lah namanya Faikoh. Cewek, salah satu cewek cantik di kelas. Nah saya pas-pasan. Tiba-tiba ada kayak istilahnya kayak layar klip video masa depan. Saya langsung nyetuk ke teman saya, kamu hati-hati pulang sekolahnya nih, kalau nggak hati-hati kamu bisa kena musibah loh atau kecelakaan. Nah dari situ teman saya bilang, apaan sih kamu kayak tahu aja masa depan, kayak bisa meramal aja. Ya saya bilang lagi, ya udah kalau kamu percaya, alhamdulillah, kalau enggak ya udah, yang penting hati-hati aja ya. Ya udah beres itu udah. Pulang saya ingetin lagi hati-hati pulang sekolahnya. Dan ternyata saya dikabarin di grup kelas bahwa orang tersebut kecelakaan jatuh dari Kopayu. Dari situlah mulai saya di sekolah SMA disebut sebagai peramal. Bukan pesantren lagi ya? Bukan. Ini pas udah di SMA-nya. Mulai heboh di situ. Banyak yang minta nerawang masa depannya seperti apa, terus macem-macem lah. Bahkan dari ya hal sepele kayak ujian juga ngelihat masa depan untuk ngelihat contekan gitu. Berapa hari sebelumnya? Pas hari pas hari ujiannya. Nah saya lihat kertas ujian, tiba-tiba ada layar lagi, klip cet lewat. Ah ini jawabannya ini berarti yang benar. Dan ternyata dapat nilainya bagus Bang Bener. Bener. Keluarnya itu. Iya Bang Wah dari situ, wah ini ya kalau dibilang enak lah. Wah pakai cheat ini ya. Gambarannya, visualisasinya seperti apa? Jadi gambarannya nih layar. Nah tiba-tiba ada jawaban. Misalnya nih pertanyaannya apa.
Nah jawabannya di bawah yang benernya ini. Itu saya udah dikoreksi sama guru, itu posisi udah beres gitu, udah yang benernya yang apa gitu. Sudah disilang-silang begitu. Iya, sama gurunya. Nah dari situ Mang jadi kayak bisa nge-cheat lah gitu ke setiap ujian. Nah cuman pas kelas 11 itu jujur Mang saya berat banget bebannya. Kenapa? Karena nggak disengaja bisa lihat masa depan dan masa lalu orang. Jadi pas waktu kelas 11 itu saya coba mau cabut ke orang yang pintar lah istilahnya. Untuk ya namanya anak muda lah, berat kan beban, nanggung beban kayak gitu ya. Saya bilang, Pak Ustadz saya capek bisa lihat masa depan atau masa lalu orang, saya pengen cabut dong Pak Ustadz. Emang kenapa kamu capek? Padahal itu kelebihan kamu dan kamu bisa membantu orang dari bisa melihat itu. Gak tahu Pak Ustadz, saya lelah sekali, bebannya kayak berat banget gitu. Yakin nih kamu mau cabut gitu, Pak Ustadz bilang. Iya Pak Ustadz, saya cabut aja lah. Saya cabut. Nah dari situ Pak Ustadz ya istilahnya kayak memberi ucapan-ucapan di belakang saya kayak gitu di sini. Sambil dipegangin gini, didoain, cabut bisa. Alhasil udah ngelihat orang tuh nggak kayak ngelihat video klip lagi. Jadi santai, udah sampai SMA kelas 3, lulus lah, aman. Beres SMA tuh Mang tiba-tiba datang lagi coba. Bisa melihat masa depan dan masa lalu orang itu. Bahkan kalau dibilang mulai dari situ alam banyak yang memberitahu tentang yang akan terjadi Mang Bahkan lebih parah. Jadi seperti kayak alam tuh mendukung. Bisa melihat masa depannya melalui alam juga. Alam ini bakal kayak gimana, ini orang seperti apa nantinya. Nah dari situ mulai kayak bisa lagi. Nah jadi pas udah mulai bisa nih, saya cobalah main ke rumah bapak. Karena rumah bapak saya sama rumah saya beda. Saya main ke rumah bapak saya kaget di situ Mang Kagetnya apa? Di situ ada istilahnya kayak dokumen itu dokumen silsilah nasab keturunan. Di situ saya tanda tanya, emangnya ini saya ada keturunan? Saya coba klarifikasi ke bapak. Kata bapak saya, iya emang ada kamu. Saya nanya ke ibu saya juga, iya emang kamu ada. Wah, Lihat sendiri ya? lihat sendiri. Ada dokumen nggak? Ada dokumennya, nanti bisa ditampilin lah. Boleh ya? Boleh. Mas Ridwan tahu baca dokumen itu? Tahun Baca. berapa itu? Itu tahun 2018. Oh baru ya? Baru. Jadi Lulus SMA. baru tahu bahwa Mas Ridwan ini keturunan Hamengkubuwono ke-1. Iya. Dari Keturunan keberapa itu? keturunan ke-8. Ke-8 ya. Iya. Berarti Bapak ada di Jogja ya? Lahir di Jogja? Bapak lahir di keratonnya. Di Keraton Jogja. Di keratonnya, cuman sekarang beliau lagi di Cirebon. Bukan lagi sih, lebih tepatnya menetap di Cirebon. Berarti dengan Hamengkubuwono 10 bersaudara ya? Masih saudara. Sering ketemu juga? Kalau ketemu mah lebih ke jarang sih. Cuman istilahnya ketika saya main ke sana juga bisa ketemu. Tahun 2018 itu ketika setelah saya tahu bahwa saya mempunyai keturunan, saya belajar ke guru saya yang sebut saja yang tadi namanya Ustadz Apsi. Saya belajar sama beliau itu mengenai sejarah dari leluhur banget sampai yang terakhir, yaitu Hamengkubuwono I. Jadi dari sejarahnya Majapahit yang sebenarnya, karena kan masih nyambung itu nasab dari Majapahit, Mataram sama Hamengkubuwono itu masih nyambung semua, belum putus sama sekali. Kemudian saya belajar lagi ke guru saya, beliau seorang habaib. Saya belajar sama beliau itu mengenai nasab. Bener gak sih nasab saya seperti ini, sampai bisa belum putus ke Hamengkubuwono I tuh. Saya belajar sama beliau. Titik terpuncaknya itu apa? Saya belajar ke guru saya yang ketiga, Mang Itu di tahun 2017
19 saya belajar sama beliau. Itu masih sekolah nggak? Udah Udah lepas? lepas dari sekolah. Saya belajar mengenai spiritual. Jadi mengenai diri saya sendiri seperti apa dan kayak gimana. Jadi untuk mengasah kemampuan saya tuh Mang E. Jadi dari setelah lulus SMA 2018 saya tahu tentang dokumen tersebut sampai beres belajar tentang sejarah nasab sama spiritual itu ya 2019 itu. Mulai dari situ Mang E, saya nggak hanya bisa melihat masa depan, saya bisa untuk yang namanya pengobatan kayak hal-hal yang goib kayak santet dan lain-lain. Saya pernah itu juga ngelakuin untuk membantu orang teman saya. Jadi di tahun 2020 itu kan saya jadi bisa tuh untuk yang namanya untuk mengobati hal-hal yang goib kayak santet dan lain-lain. Salah satu contohnya tahun 2020 tuh Mang E. Itu ada teman saya, teman komunitas lah. Maaf, komunitas apa ini? Komunitas bisnis. Saya sering kayak ngajarin anak-anak orang-orang biar bisa mandiri. Oh, bukan komunitas anak-anak Indigo, bukan? Bukan. Saya nggak pernah ikut-ikutan kayak gitu Mang E. Dia kena kayak dikirim gangguan kayak gitu. Dan saudaranya dari teman saya itu, dia dikirim kayak istilahnya kayak gangguan kayak gitu, entah santet entah apa. Aku lihatnya kayak guna-guna. Jadi setiap jam genap itu seperti tingkah laku kayak hewan. Jadi tapi itu ganti-ganti hewannya, nggak monyet-monyet nggak. Jadi ganti-ganti. Dari situ saya coba pengobatan dari jarak jauh. Sudah yakin bisa ngobatin waktu itu? Itu pertama kali. Kasus pertama. Iya, kasus pertama kali. Itu. Nah, saya coba dari apa? Kawan saya itu. Saya coba dari pengobatan jarak jauh dengan cara apa? Ya saya minta izin pada Tuhan, pada Allah. Minta izin, kemudian saya tawasul pada Rasulullah sama leluhur-leluhur saya untuk minta bantuan untuk bisa menyembuhin teman saya. Tengah malam nih dikasih kabar sama teman saya, udah nggak nongol lagi ciri-ciri dikirimnya, udah lepas katanya. Dari situ tuh teman saya ngasih tahu ada saudaranya yang dikirim guna-guna. Saya coba lagi dan alhamdulillah setiap jam genap sembuh, udah nggak kayak bentuk tingkah hewan kayak gitu, udah nggak. Tuh. Jadi sukma saya yang keluar bareng sama penjaga saya untuk datang ke lokasi tersebut. Berarti menyaksikan ada makhluk-makhluknya ya? Oh, kalau nyaksiin ya udah pasti. Seperti apa pertempurannya itu? Jadi pertemuannya ya kalau dibilang karena emang ini ya istilahnya dukunnya ini energinya lebih lemah dibanding penjaga saya, langsung minta maaf, ampun-ampunan gitu. Ketika saya langsung bunuh satu. Hampir tanpa perlawanan. Tanpa perlawanan. Mas Ridwan pernah disebut halu nggak oleh teman-teman, atau ini orang nih ngada-ngada aja gitu? Wah, sering. Banyak yang nggak percaya juga Mang E. Tuh. Ya kalau dibilang halu ya banyak yang bilang seperti itu. Cuman ya saya abaikan aja. Saya cuman bilang ya terserah kamu mau percaya enggak, ya udah. Percaya ya alhamdulillah, enggak ya udah balik lagi ke kamu. Toh ini yang ngelakuin saya gitu. Nggak harus percaya ya? Nggak harus percaya. Nah jadi Mang setelah ngobatin tuh, nah itu ada juga kisah saya yang istilahnya tahun 2019 mendekati akhir tuh Mang Itu istilahnya kayak saya menerawang. Jadi mulai di situ tuh Mang alam tuh mendukung saya. Jadi mulai meramal ke hal-hal besar? Iya. Nah dari situ saya lebih ke meramal. Nah posisi cuman sharing sama teman komunitas. Saya ngomong, bro kayaknya bakal ada namanya libur panjang sih.
kita bakal libur panjang nih kayaknya sampai 2 tahunan. Kayaknya nih. Teman saya, ah lu bohong. Diketawain ya. Iya, mana mungkin bisa libur panjang sampai 2 tahun, paling libur panjang sebulan lah. Atau 2 bulan lah. Ini masih sampai tahun-tahun gitu. Dan ternyata 2020 bulan Maret apa April tuh mulai ada yang namanya COVID. Dari situ teman saya kaget. Kok lu bisa menerawang sampai segitunya? Ya nggak tahu, wallahu alam. Saya Spontan aja. spontan tiba-tiba alam mendukung. Mulai dari situ. Setelah meramal berapa lama kejadiannya itu? Kurang lebih sekitar 4 bulanan itu. Karena itu saya ngeramal itu bulan Desember. Apa yang ada di gambarannya? Ini gambarannya full. Jadi yang biasanya Jakarta padat nih. Kan banyak penduduk Jakarta, tiba-tiba full nggak ada orang. Orang di rumah semua. Kegiatan semua di rumah. Jadi saya anggapnya ini wah libur panjang nih. Nah dari situ Mang ternyata wabah. Nah setelah itu tuh Mang di tahun 2022 juga saya lagi kumpul nih sama anak-anak komunitas. Misalnya lagi posisi ngajarin lah. Ngajarin anak-anak biar belajar tentang RAB, usaha dan lain-lain. Nah dari situ Mang tiba-tiba saya ngelihat kayak ini bakal ada gempa deh di salah satu kota Indonesia. Dan ternyata beda beberapa bulan Semarang gempa. Mulai dari situ banyak tuh teman-teman komunitas banyak yang percaya. Banyak mulai situ orang-orang yang dekat dengan saya nih banyak yang mulai percaya Mang Hingga tahun 2023 itu saya pernah ngeramal juga ini bakal terjadi erupsi Merapi. Kenapa saya bisa tahu itu Merapi bakal erupsi? Karena saya pernah main ke Merapi, ke Gunung Merapi. Jadi tahu bentukannya seperti apa. Tuh. Dan tahun 2024 terjadi. Dari situ saya mulai, aduh, luar biasa ini alam sudah mendukung saya. Jadi saya bisa membantu umat manusia lah untuk bisa hati-hati. Tuh. Dan di tahun 2024 juga yang ketika pemilu tuh Mang ya ini walaupun saya ngeramal nggak bilang ke orang-orang, tapi saya tahu Pemenangnya siapa? dari awal daftar itu. Ah ini pasti ini yang menang nih. Bukan tebak-tebakan ya? Bukan tebak. Karena apa ya? Kalau misalkan saya bilang-bilang, takut yang ada malah ricuh. Ya disebut halu lagi nanti. Iya, makanya udah mending saya diam aja. Yang penting saya udah tahu bakal ini yang menang. Gitu Mang Kalau untuk artis-artis pernah ngeramal nggak? Kalau artis belum sih Mang Belum ada niatan juga sih saya ngeramal mereka-mereka. Nah ini menarikkan di banyak warga kita ya, masyarakat kita kan. Iya. Khususnya muslim gitu ya. Dilarang percaya untuk hal ramal-ramalan. Betul. Gimana nanggapi itu? Nanti disebut ya memang tidak boleh kan mempercayai, mendahului Allah begitu. Tanggapannya kayak apa? Jadi gini, kan Allah itu kan menciptakan ada yang berwujud dan ada yang goib. Mungkin yang berwujud kan kita-kita, betul ya Mang Nah hal yang goib ini kita harus percaya kayak gimana? Ya contohnya gini, udara. Udara kan goib, nggak berwujud. Otomatis kita harus percaya dengan udara. Gitu. Jadi hal-hal yang mungkin orang nggak tahu, padahal itu kita kesehariannya itu ada loh. Kalau orang nggak percaya dengan ramalan Mas Ridwan, Mas Ridwan kesel nggak? Biasa aja sih. Lagian saya bilang ke orang tersebut nih, ketika pengen diramal, saya bilang, yakin kamu mau diramal, mau dilihat masa depannya. Ini mah terserah kamu ya mau percaya atau enggak. Toh balik lagi ke kamu mau percaya ya alhamdulillah, enggak ya udah. Karena saya ngeramal juga ya enggak make harus siapin ini enggak. Saya cuman minta izin pada
Tuhan, pada Allah. Minta izin, kemudian saya bertawasul kepada Rasulullah, pada leluhur saya untuk bisa membantu saya. Kan katanya ada yang wah tahu ini karena dibantu oleh makhluk. Ada seperti itu ya. Iya ada itu. Kalau Mas Ridwan tipe yang mana ini? Saya feeling gak pakai makhluk. Nggak ada Cuman- pelihara jin. Enggak. Buat apa pelihara jin? Saya hanya pasrahin aja pada Tuhan. Mau saya kayak gimana nanti kejadiannya, ya udah pasrah aja. Jadi ya kalau saya mah istilahnya mengikuti syariat Islamnya. Jadi nggak make harus apa ya istilahnya kayak sesajen kayak gitu, enggak. Buat apa? Mas Ridwan, Ya. itu kalau ada orang yang kan misalnya di jalannya, biasanya katanya saya juga nggak ngerti, arwahnya suka gentayangan. Ada nggak yang suka minta tolong atau cerita ke Mas Ridwan? Banyak. Coba contohnya apa? Salah satunya. Salah satu contohnya, wah kalau untuk yang namanya kan kayak gitu terus meninggal belum sih. Tapi kalau untuk orang-orang yang bukan orang sih, lebih ke jin-jin yang sekitaran situ, banyak yang ngasih tahu ini bukan kejadian seperti ini. Yang kata saksi mata cerita gitu tuh, itu aja. Oh, kejadian nyatanya dia cerita gitu. Iya, kejadian nyatanya cerita. Berarti kalau Vina itu Wah, kalau kalau diselidiki bisa ya? sebenarnya kalau dibilang sidikin sih, saya udah tahu sebenarnya cerita yang sebenarnya kayak gimana. Mungkin ada lah. Itu. Nanti aja Mamang E aja. Iya. Ini tambah seru ya. Jadi seperti bukan cerita nih sekarangnya, hari ini ngobrol-ngobrol. Iya, Karena betul, memang Bang E. kalau peramal beda ya. Ceritanya kan udah ya. Sekarang saya mau tanya, ini pengen tahu kan. Iya. Sekarang ada apa namanya, sedang viral Megatrust. Waduh, mega trust ya. Gimana penglihatan Mas Ridwan? Kalau yang saya lihat sih gini Mang E. Jadi nanti bakal ada musibah mengenai air. Tapi ini kadar airnya sangat tinggi Mang E. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Tsunami gitu. Bisa jadi. Tapi itu kemungkinan sih airnya itu bakal mencapai mendekati ke gunung. Sangat Setinggi tinggi. gunung. Hampir mendekati gunung. Berarti korban banyak dong. Ya, Wilayahnya mungkin boleh kasih tahu. wilayah bagian barat Indonesia. Barat, berarti lebih ke arah Sumatera. Ya gitulah Mang E. Kurang lebihnya gitu ya. Iya, Tapi ya ini hanya prediksinya. hanya prediksi saya. Jadi mau percaya atau enggak ya balik lagi. Mudah-mudahan nggak terjadi Ya, ya. semoga aja nggak terjadi. Visualnya seperti apa? Kalau yang saya lihat sih, jadi kayak istilahnya genangan air tinggi banget menghempaskan semua. Cuman nggak dijelaskan lebih detail. Cuman kayak air gede menghempaskan. Dah gitu aja yang saya lihat. Jelas ya itu. Jelas. Pulau Jawa sendiri nggak terlalu. Kalau dibilang yang saya lihat sih ada sih sebagian kena. Berarti seluruh kepulauan Indonesia Ya, terkena Nggak. dampaknya. ya kalau dibilang terkena dampak iya. Tapi kalau untuk terkena yang namanya apa tuh namanya musibah air itu ya hanya beberapa aja. Apa ini sebuah teguran dari Allah mungkin? Bisa jadi karena emang udah banyak yang nggak sesuai dengan yang Allah berikan itu. Sebuah teguran ya. Iya betul. Ada saran supaya kita ini terlepas dari bencana? Kalau saran lebih ke kita coba introspeksi dah. Introspeksi kemudian lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Gitu aja sih Mang E. Jadi gimana apa kata Allah, gimana apa kata alam, yang penting saya udah mencoba yang terbaik. Gitu aja sih Mang E. Nah yang menarik nih sekarang lagi hangat kan. Wah. Sebentar lagi kita punya
presiden baru, Aduh ini. Pak Prabowo nih? Apa sudah ada gambaran nih seperti apa masa depan kita? Ini boleh-boleh aja ya kita Iya, beropini boleh. kan? Boleh dong warga seperti Boleh. itu. Seperti apa kelihatannya? Kalau yang saya lihat sih ketika habis ganti presiden, awal mula emang agak ricuh. Hampir mendekati mirip ke tahun 98 itu. Gambarannya gitu. Iya, gambarannya seperti itu. Jadi banyak banget musibah dari akibat kebijakan itu. Awal mulanya. Tapi banyak pula yang istilahnya dari sosok penting yang sekarang, seperti contohnya ya presiden yang sekarang belum turun lah istilahnya, Pak Jokowi juga, beliau bakal ikut menenangkan bareng sama Pak Prabowo. Tapi itu akan reda. Akan reda, dan itu cuman berlangsung beberapa bulan aja. Setelah itu aman, damai. damai dan banyak kebijakan yang menurut warga kurang mendukung, tapi ternyata emang itu tujuannya untuk warga lagi gitu ya, walaupun emang caranya agak kasar gitu sih yang saya lihat mah, Mang. Ekonomi Ya, masyarakat ekonomi, pengangguran udah mulai berkurang sih kalau yang saya lihat. mudah-mudahan ya Ya terwujud. semoga aja. Amin, amin. Kenal dengan Hart Gumai nggak? Hart Gumai kenal, beliau sosok peramal nasional juga. Wah, satu frekuensi dong ya. Kalau dibilang ya, Alirannya sama makhluk atau ya saya nggak ngerti lah seperti apa. kalau yang saya lihat Hart Gumai itu lebih ke make makhluk sih. Kalau yang saya lihat, Mau diketemukan dengan Hart Gumai ya. boleh. Jadi apa namanya, ramalannya itu disamakan dengan Hart Gumai gitu. Sama nggak nih? Nanti bisa kelihatannya, dilihat aja lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa bertemu nanti. Tahu Mama Loren kan? Pernah dengar sih. Zaman-zaman lama ya, itu juga peramal. Udah meninggal sih. Ramalannya juga besar-besar juga tuh. Ada yang terwujud, ada juga yang nggak terwujud gitu. Akhirnya Mama Loren itu sedikit dihujat ya oleh orang-orang karena ramalannya tidak terwujud, jadi bikin heboh begitu. Itu gimana kalau terjadi seperti gitu? Ya, yang namanya yang namanya ramalan kan ada yang pakai makhluk, ada yang pakai feeling kan. Kalau yang pakai makhluk kan emang udah pasti ada yang meleset. Oke. Kalau feeling kan beda. Apalagi kan istilahnya feeling ini udah didukung sama alam juga. Dan dengan cara ya izin dulu pada Tuhan, pada Allah. Pasti nanti kan hasilnya beda. Gitu. Ya contohnya aja, alhamdulillah selama ini saya ramal, paling kalau meleset, dibilang meleset enggak sih, lebih ke jeda beberapa bulan jadinya. Selama ini selalu jitu ya istilahnya, Ya alhamdulillahnya jarang miss. jarang. Ini juga Jarang atau nggak pernah? enggak sih. Belum Selama ada. ini belum. Luar biasa. Walahu alam bisawab ya. Iya. Pas banget beberapa minggu yang lalu saya pernah ngeramal jodoh orang. Jodoh orang. Oke. Iya. Nah, tahan dulu di situ ya. Saya punya apa namanya, kejutan buat Mas Waduh. Ridwan nih. Apa tuh kejutannya nih Mang? Kayaknya kurang afdol kalau kita nih belum nguji ya. Nanti katanya wah itu mah halu segala macem lah. Ya, oke. Kan netizen mah lebih tajam ya. Iya. Saya dan tim mau mendatangkan seorang tamu. Jelasnya Mas Ridwan nggak kenal. Oke. Saya ingin Mas Ridwan meramal masa depan dia, jodoh dia, rezekinya dia. Ini untuk Aduh. sekedar hiburan ya. Oke, siap. Ini dan penonton bukannya kita harus percaya kepada hal-hal seperti itu, tapi ini kita anggap hiburan sajalah, senang-senangan gitu ya. Oke, sudah siap? Siap. Nah, sobat, kesempatan ini kita gunakan untuk apa ya? Uji coba. Waduh. Seberapa kemampuan dari Mas Ridwan ini. Kita datangkan seseorang yang tentu saja nggak dikenal oleh Mas Ridwan. Ini Siapa tuh? tamunya tamu apa namanya? Misterius. Tolong dilihat seperti apa masa depannya, jodohnya, lalu rezekinya mungkin ya. Terserah Mas Ridwan lah.
Nah, ini dia orangnya. Ayo Mas, masuk Mas. Mas Ridwan nggak kenal dia kan? Enggak. Mas juga nggak kenal kan? Oke, seperti apa melihat pria ini? Oke, pertama yang saya lihat dari pria misterius sebelah saya ini, beliau masih kalau dibilang punya keturunan ini dari salah satu kerajaan yang ada di Jawa Tengah. Tuh, karena penjaganya ada sosok yang pakai baju adat. Itu yang saya lihat. Yang mengiringinya, Betul. Atau apa? Penjaganya, khodam gitu. khodamnya yang menjaga itu. Jadi pakai baju adat Jawa Tengah. Seperti apa masa depan dia? Kalau saya lihat sih masa depan dia nah, masa depan dia bakal ada, yang pertama emang nanti bakal ada beberapa konflik sih. Nggak tahu ini konflik apa. Tapi kalau emang beneran bisa dilewatin, rezekinya emang bener-bener banyak. Karena ini konfliknya lumayan sih, lumayan agak berat kalau bagi dia. Konflik keluarga. Ada keluarga juga, ada beberapa di kerjaannya juga. Beberapa lah. Yang saya lihat. Saya yakin beliau ini bisa. Pernikahannya, jodohnya lancar? Kalau saya lihat sih sempat ada kesalahpahaman, tapi nanti bisa diselesaikan. Karena kesalahpahaman ini yang bikin orang itu tuh tanda kutip banyak pertanyaan nanti yang mencecar beliau ini. Jadi harus dilalui ya. Iya, Jangan nyerah di situ. betul. Auranya seperti apa? Aura, maksudnya aura yang kayak gimana nih? Aura yang ada pada dirinya. Positifkah atau baguskah atau Kalau- jelekkah? Kalau aura beliau ini orangnya orang baik sebenarnya. Orang baik. Saya lihat sama beliau ini orangnya baik. Itu apalagi kan istilahnya masih ada keturunan itu, biasanya orang-orang yang seperti itu baik semua. Biasanya. Sifat dan karakter beliau seperti apa? Saya lihat walaupun emang di sini agak misterius, aslinya orangnya asik kalau yang udah kenal. Banyak temannya. Kalau teman, iya bener banyak. Orangnya boros atau pelit mungkin? Lebih ke royal sih. Royalnya lebih ke melakukan tindakan, lebih sering ke situ. Benar nggak Mas? Kalau loyal bener. Kalau apa namanya, sifat yang kalau udah kenal sama saya bener. Banyak benernya. Terus yang kodam juga bener. Mas udah pernah tanya ke orang lain kodam Mas itu? Iya. Termasuk ke bapak saya sendiri, iya. Mas mau nanya mungkin? Ini aja sih. Kayak rezekinya bagus gak? Kalau ngelewati semua masa itu rezeki bagus. Untuk pekerjaan yang sekarang dia cocok nggak? Yang dia jalani sekarang? Kalau dibilang cocok, cuman ya itu saya bilang yang konflik itu tuh bukan konflik sih, lebih ke batu kerikil di kerjaan Ada aja ya? ada. Dimanapun bekerja ya? Oke. Mas Ridwan, Dalam ada satu lagi nih. gimana? Mystery guest. Wah, apa tuh? Siapa nih? Tunggu ya. Oke, siap. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Mas, terima kasih ya. Oke, Mas boleh meninggalkan kamera. Mas Ridwan, Nah, ini kita tampilkan satu lagi nih. Ada mystery guest. wah, siapa tuh? Ini Mrs. X, nah, bukan Mister ini. Mrs. X. Wah, cewek Dia ya mau berarti. dia mau nanya-nanya. Dia langsung yang mau nanya ya. Oke.
Tanpa settingan, tanpa naskah, tanpa apa lagi terserah. Pokoknya ini dadakan ya. Waduh. Ayo, Bu Desi ini seorang admin dari Malam Mencekam nih ya. Bu Desi ini admin Malam Mencekam. Jadi sobat semua kalau yang bertanya atau narasumber yang ingin bercerita, nanti ketemunya ngobrolnya dengan Bu Desi di WA ya. Wah, luar biasa. Oke, silakan kenalan dulu lah. Halo. Halo, Mau nanya apa Bu Desi? Katanya pengen nanya. nanya Mau diramal apa? Coba. Yang karir mungkin. Kalau yang saya lihat sih pengennya nanya ini dulu sih, lebih ke background. Oh, boleh, silakan. Background dari Ya, apa? keluarga nih. Kalau yang saya perhatiin sih Ibu Desi. Oke. Pertama dari segi rezeki. Dari segi rezeki itu ada beberapa yang bakal menghambat dulu. Entah masalah, entah yang mengenai masa lalu yang belum diselesaikan. Itu yang bikin menghambat, tapi kalau udah bisa menyelesaikan itu bisa lancar lagi. Terus Keuangan ya. keuangan. Ya itu dari segi rezeki dan keuangan. Apalagi yang kelihatan. Karir, kalau dari segi karir sempat agak goyah Bu Desi nih. Goyang gimana maksudnya? Goyah, jadi ada saatnya nanti agak kurang yakin dengan kerjaan yang sekarang, tapi nanti dibantu yakinin sama kawan-kawan yang lain. Jadi ada yang nyemangatin gitu. Iya, Oke, terus jadi alhasil nanti bakal bener-bener ya solid kembali lah. amin. Jadi kesehatan udah gimana nih kalau kesehatan? Kalau sehat sih alhamdulillah masih bisa ditanganin lah, kayak medis-medis gitu masih aman lah, aman. Apalagi yang dilihat enggak? Udah ya? Kalau sifat dan karakternya seperti apa? Nah, ini bisa klop nggak? Aduh, sifat. Kalau sifat, walaupun emang ini beliau ini sedikit agak misterius ya, Terus guys. Tertutup. tertutup. Jadi maksud tertutup itu ya nggak terlalu kelihatan seperti apa nih yang sebenarnya. Cuman kalau misalkan tahu nih kliknya, Ibu Desi ini bakal cerewetnya minta ampun. Cerita terus nanti bisa. Bawel ya. Iya, bawel. Tuh. Tipe orangnya bawel. Baik nggak? Ramah atau Ya kalau boros atau dibilang irit? baik, ramah, ya. Bener nggak Ibu Desi? Iya betul. Kalau keuangannya boros nggak dia megang uang? Lebih ke boros jajan sih. Iya betul. Seneng jajan saya. Gimana Bu Desi? Iya betul. Klop Bang. nggak? Klop nggak? Ada yang klop. Ada yang klop. Banyak yang klop lah. Tapi yang sisanya itu emang masih yang akan datang sih sebenarnya. Kalau Oke. yang ini Kodamnya? Ada kodam kah? Setiap orang pasti ada ya. Yang ini apa? Macan mungkin? Atau Waduh. gajah? kalau Bu Desi ini, kalau yang saya lihat ya dari Eyang apa dari Buyut ini ada yang mempunyai keturunan tapi kayak istilahnya nggak mau dicari tahu. Maksudnya gimana? Jadi gini, Bu Desi ini aslinya nih seperti kayak mempunyai keturunan. Kalau yang saya lihat sih keturunan dari bukan kerajaan sih, lebih ke sosok yang hebat gitu. Pendampingnya? Pendampingnya. Iya, Laki-laki perempuan?
perempuan. Iya, Tapi jadi melindungi apa gimana? melindungin. Nah, jadi gimana ya? Eyangnya, nggak tahu buyutnya Bu Desi ini nih emang pernah mempunyai nasab, cuman nggak mau mencari tahu dan dah, Segitu aja. ya Cukup segitu nggak? cukup. Cuman ya tetap penjaganya masih mau Ngikut. menjaga ngikut dari yang leluhur itu. Cuman Bu Desi nggak mau cari tahu gitu. Iya, nggak pernah mencari tahu. Nggak. Nah, Itu berbentuknya berbentuk kayak apa ya istilahnya, kalau mungkin kita lihat yang di film itu tuh apa tuh namanya, Kakek di Desa Penari tuh. Nah, yang tuanya itu. Nah, cuman ini lebih elegan lagi. Jadi sosoknya udah tua gitu, Sosoknya udah tua. perempuan. Perempuan, orang Jawa. punya keturunan dari ini enggak? Leluhur atau siapa tuh ada keturunan ke Jawa Timuran. Jawa Timur, Jawa Timur atau Jawa Tengahan lah, mungkin sekitar ada. situan. Jawa dari bapak mungkin ya. Ada. Iya, Jawa soalnya Tengah mungkin. saya Iya. lihat Orang ada Jawa lah ya. beberapa Apa yang Jawa? Jawa Tengah atau Jawa Timuran tuh ada beberapa yang mirip Jawara kayak gitu. Jawa Red. Oke, gimana Bu Desi, sudah puas? Ya udah. Berarti tapi aman ya kodamnya. Aman, menjaga. Oke, aja. terima kasih Bu Desi ya. Ya. Makasih ya. Ya. Sobat, nah itu tadi yang obrol-obrol hiburan kita bersama Mas Ridwan ya. Jadi ya terserah Anda menilainya seperti apa. Mang Ei hanya mengantarkan, mau itu disebut hiburan silahkan. Anda yang percaya silahkan, tidak percaya pun tidak ada masalah ya. Betul. Itu kembali kepada Anda semua. Mas Ridwan, sebenarnya seorang peramal itu nggak bisa meramal diri sendiri atau bisa? Kalau dibilang semua peramal itu pasti nggak bisa ngeramal diri sendiri. Pernah coba? Saya pernah itu apa tuh namanya ngeramal diri sendiri, saya pernah ketika saya coba apa ya istilahnya, saya capek ngeramal orang terus, pengen lihat lah ramalan diri saya kayak gimana, masa depannya kayak gimana. Saya coba ramal diri saya full hitam, Blank ya? blank, nggak tahu itu apa, Nggak ada kelihatan sama sekali? nggak kelihatan sama sekali, full hitam. Rata-rata seperti itu ya? Iya, rata-rata. Makanya orang-orang yang peramal itu rata-rata yang ngalir, gimana apa kata Tuhan. Oke, kalau melihat orang yang sedang terkena santet misalnya kiriman sihir begitu, Iya. bisa ketahuan, Bisa bisa ketahuan, lihat Mas Ridwan langsung kelihatan bahwa orang ini diguna-guna misalnya. orang itu diguna-guna atau lagi make susuk atau apa, langsung kelihatan. Mereka yang melakukan pesugihan bisa tahu. Bisa tahu. Contohnya ada teman saya tuh pakai pesugihan, saya diam aja. Nggak mau ikut-ikutan ya. Nggak mau ikut campur. Kecuali kalau misalnya beliaunya mau minta bantuan, saya bantu. Bisa disembuhkan. Bisa. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa atas izin Tuhan. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah akhir kisah dan hiburan kita hari ini dengan Mas Ridwan. Kalau ada kesempatan Mas Ridwan harus hadir ya nanti di ulang tahun Malam Mencekam ya. Siap. Mudah-mudahan ada jodohnya, bisa ketemu dengan penonton Malam Mencekam juga. Terima kasih Mas Ridwan, sehat selalu. Ya, sama-sama. Amin. Dan Semoga sehat kembali, Mang Sobat E. dimanapun berada, kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.